Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini pas Bang Ayib buka Twitter itu tagar Myanmar itu lagi trending ya. Jadi Bang Ayib penasaran dan ternyata beritanya boom banget ya. Di Myanmar itu telah terjadi pengkudetaan gitu oleh pihak militer Myanmar itu sendiri nih guys. Jadi serasa ingat-ingat kayak kasus PKI gitu. Mudahan nggak bakal terulang sejarah seburuk itu lagi. Oke, langsung saja kita baca artikel dari CNN Indonesia. Min Aung Hlaing, Jenderal Myanmar, pengkudeta Aung San Suu Kyi. Jakarta, CNN Indonesia. Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pemerintah setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta Senin. Selain Suu Kyi, militer juga menahan sejumlah pejabat pemerintah sipil seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa. Liga Nasional untuk Demokrasi pada Senin dini hari, beberapa jam setelah penahanan pejabat Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama 1 tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddi TV. Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Jenderal Min Aung Hlaing. Sebelum pemilu 2010, Myanmar memang telah lama dikuasai pemerintah junta militer yang hingga kini masih haus kekuasaan. Pemerintah junta militer berlaku di Myanmar sejak kudeta 1962. Pria 64 tahun itu mulai terjun ke dunia politik saat kuliah jurusan hukum di Yangon University pada tahun 1972 sampai 1974. Dia, Aung Hlaing, terkenal tidak banyak bicara dan tidak sering mencuri perhatian, kata seorang rekan satu angkatan Aung Hlaing saat kuliah kepada Reuters. Ketika mahasiswa lain bergabung dalam sejumlah demonstrasi, Aung Hlaing memilih untuk mendaftar dalam sekolah militer, Defense Service Academy. Ia berhasil masuk pada 1974 setelah 3 kali mendaftar. Berdasarkan teman seangkatannya di DSE, Aung Hlaing terlihat seperti kadet biasa ketika mereka bertemu di acara reuni tahunan. Dia dipromosikan secara terstruktur dan pelan-pelan, kata teman sekelasnya itu. Namun ia mengaku terkejut ketika Aung Hlaing naik jabatan melampaui korps perwira. Aung Hlaing mengambil alih kepemimpinan militer pada 2011 ketika Myanmar tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi. Sejumlah diplomat di Yangon menuturkan ketika Suu Kyi menjabat sebagai pemimpin de facto pada 2016, Aung Hlaing terus mengubah dirinya dari seorang yang pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. Sebagian besar pengabdian di militer juga dihabiskan memerangi pemberontak di perbatasan timur Myanmar hingga dirinya dikenal kerap melecehkan etnis minoritas. Pada 2009, dia memimpin operasi di perbatasan Myanmar Cina untuk memberangus kelompok separatisme. Sosok Aung Hlaing kian disorot dunia ketika militer Myanmar diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia hingga genosida terhadap etnis minoritas Rohingya Rakhine. Pada 2018, Facebook bahkan memblokir akun Min Aung Hlaing bersama 19 pejabat militer dan organisasi terkait untuk mencegah ketegasan etnis dan agama yang lebih lanjut di Myanmar. Setahun kemudian, Twitter juga melakukan langkah serupa. Amerika Serikat bahkan menjatuhkan sanksi terhadap Aung Hlaing dan beberapa pejabat militer akibat pelanggaran HAM yang diduga dilakukan mereka. Dugaan korupsi kontroversinya terkait pelanggaran HAM, nama Aung Hlaing juga kerap terlibat dalam sejumlah dugaan tindakan korupsi terkait beberapa usaha warganya yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Selain menjadi Panglima Militer Myanmar, Aung Hlaing merupakan pemegang saham utama Myanmar Economic Holdings Limited, milik militer. Putranya Aung Pye Sone memiliki sejumlah perusahaan swasta termasuk Sky One Construction Company and Aung Min Momin Insurance Company. Pada 2013,
Pyo Son mendapat izin pemerintah untuk menyewa tanah pemerintah di Yangon selama 30 tahun. Tanpa melalui tender, tak lama setelah sang ayah menjabat sebagai panglima militer, tanah itu dipakai untuk membangun restoran dan galeri seni kelas atas. Selain itu, putri Aung Hlaing dan menantunya Khentiri Thetmon dan Myo Radana Hitait juga memiliki sejumlah bisnis besar di Myanmar. Jadi itu berita tentang Myanmar yang sedang mengalami kudeta dari tentara militernya sendiri. Mudah-mudahan warganya dan segala masyarakat Myanmar tetap dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Bye.